Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Fatul Widat dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Pancasila tentang mengamati kegiatan di lingkungan sekitar yang melanggar Pancasila. Permasalahan di masyarakat: tidak bertegur sapa dengan warga sekitar, tetangga, atau memutuskan hubungan dan interaksi sosial di masyarakat. Hal ini tidak mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia dan dapat mengakibatkan anti-simpati maupun kesalahpahaman di dalam sosial masyarakat. Alasan manusia disebut sebagai makhluk sosial adalah karena pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri, karena selalu ketergantungan antar manusia atau dengan makhluk lain untuk mempertahankan hidupnya. Ketergantungan manusia dengan manusia lain atau makhluk hidup lainnya adalah salah satu contoh adanya interaksi di antara makhluk hidup. Interaksi sosial adalah suatu hubungan yang terjadi antar individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Adapun syarat terjadi suatu interaksi antara lain adanya komunikasi, adanya kontak sosial. Sekian dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan sila dengan perilaku di atas yaitu sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara umum, di Indonesia ada warga yang tidak melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya, maka dianggap sebagai orang yang kurang memiliki sopan santun dan adab dalam bermasyarakat. Butir-butir sila kedua. 1. Sebagai manusia yang harus mengakui persamaan hak, persamaan kewajiban maupun persamaan derajat. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, kembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan terputusnya interaksi sosial dengan masyarakat, maka tidak akan ada persatuan antara orang tersebut dengan masyarakat sekitar. Selain itu, memisahkan diri dengan masyarakat juga dapat dianggap sebagai orang yang memiliki egoisme yang tinggi. Butir-butir sila ketiga. 1. Mendahulukan kepentingan negara, kesatuan, persatuan, dan keselamatan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. 5. Memperluas pergaulan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milan Hakim akan menjelaskan pelanggaran Pancasila dan hubungannya dengan agama Islam. Ada hadis Rasulullah yang artinya, tidak halal bagi seseorang apabila ia memutuskan hubungan saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Keduanya saling bertemu namun saling mengacuhkan satu sama lain, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai menegur dengan mengucapkan salam. Lalu yang kedua, ada haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun raddus salami wa iyadul maridi wa wattiba'ul janaizi wa ijabatul da'wati wa tashmitul atisi. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban muslim atas muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya rasa sosial dan interaksi sosial itu penting, sangat penting. Kenapa? Karena hal ini dapat mewujudkan rasa persatuan dan juga ketentraman di dalam masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan di masyarakat yang tidak bertegur sapa dengan warga sekitar atau memutuskan hubungan dan interaksi sosial di masyarakat. Pada solusi pertama, di situ disebutkan yaitu saling menyapa dan berbincang dengan masyarakat sekitar meski hanya sebentar. Dengan melakukan kegiatan tersebut, maka timbullah sikap ramah tamah, seperti suka tersenyum ketika bertemu dengan masyarakat, sopan serta hormat dalam berbincang dan suka menyapa. Menunjukkan bahwa menghargai keberadaan orang, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama agar tercapainya kesejahteraan. Pada solusi kedua, di situ disebutkan bahwa mengikuti kegiatan masyarakat seperti ronda malam, bersih desa, ataupun kegiatan lainnya. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, timbullah sikap gotong royong, saling menolong, dan bekerja sama. Pada solusi ketiga, di situ disebutkan bahwa sholat berjamaah di musola maupun masjid dapat mempererat tali silaturahmi, karena jika kita pergi ke musola ataupun masjid, kita akan bertemu dengan tetangga yang dekat maupun yang jauh jika jarang bertemu. Pada solusi keempat, di situ disebutkan yaitu mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahlilan, hibaan, dan yasinan. Dalam melakukan kegiatan tersebut dalam masyarakat, maka dapat menjunjung tinggi nilai-nilai silaturahim antar masyarakat dengan pola pertemuan setiap minggu, mempererat hubungan antar tetangga, dan meningkatkan kepekaan terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat sekitar. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.